System thinking adalah sebuah cara untuk mengoptimalkan segala hal yang kamu lakukan. Apa itu system thinking? Katakanlah kamu ingin membuat secangkir kopi. Kamu menyalakan mesin pembuat kopi, menuangkan air ke dalam tangki air, memasukkan kopi ke dalam filter, dan menunggu hingga menyeduhnya. Dalam hal ini, kamu hanya berurusan dengan benda mati. Kamu dapat mengubah urutan dan jumlah bahan. Sistem ini merupakan sistem deterministik, karena kamu dapat menentukan hasil dengan mengetahui prosesnya. Batasan sistem ini adalah batasan antara dapur kamu, yang merupakan subsistem dari rumah kamu, subsistem dari kota kamu, karena seperti biasa, sistem yang kamu kelola sesungguhnya memiliki banyak lapisan konteks. Sistem ini disebut dengan sistem terbuka, yang memiliki input dan output. Input diubah menjadi output melalui suatu proses. Kita dapat mengoptimalkan sistem dengan menghemat sumber daya yang langka. Jika waktu adalah sumber daya yang langka, maka tindakan pertama kamu adalah menyalakan mesin pembuat kopi. Karena kamu tahu bahwa menghangatkan mesin pembuat kopi membutuhkan waktu lebih lama daripada tugas lainnya. Manajer proyek menyebut tugas-tugas ini sebagai critical path tasks. Untuk menghemat waktu, tugas ini perlu diselesaikan terlebih dahulu. Sebagai pengelola sistem, kamu optimalkan proses melalui eksperimen dan pengalaman-pengalaman. Kamu juga sadari bahwa kamu harus banyak berbicara di dapur untuk mendapatkan barang yang kamu butuhkan. Kamu dapat putuskan untuk mengatur barang tersebut lebih dekat ke tempat kamu bekerja. Dengan cara ini, kamu telah mengidentifikasi penghalang-penghalang yang ada. Jika kamu perhatikan, mesin pembuat kopi membutuhkan waktu terlalu lama untuk dipanaskan. Berinvestasilah secara bijak. Dengan begitu, kamu akan meningkatkan kinerja mesin. Karena mesin membantu proses untuk maju, sedangkan hambatan menghalangi proses tersebut. Kamu merancang sistem untuk tata kelola dan nilai yang maksimum. Sistem yang mungkin untuk dikelola adalah sistem yang membutuhkan lebih sedikit intervensi untuk mencapai manfaat yang diinginkan. Kamu menetapkan sistem dengan melakukan kontrol dalam setiap langkah dan mengamati hasilnya untuk kemudian menyesuaikan proses seperlunya. Ini disebut a feedback loop. Bentuk kontrol lainnya disebut feed forward, yakni kamu memantau variasi masukan dan kemudian menyesuaikan proses untuk mengimbanginya. Tata kelola sistem memerlukan aturan atas input dan proses untuk output yang diinginkan. Jika proses berubah, maka hambatan terhadap alat dan aturan perlu disesuaikan dengan manfaat yang diinginkan. Mungkin alat yang kamu miliki untuk membuat kopi menjadi penghalang untuk membuat teh, yang merupakan minuman yang diinginkan suami atau istri kamu. Kemudian, putri kamu datang dan menata ulang semuanya untuk membuat coklat panas. Jadi, sekarang kamu memutuskan untuk membeli mesin pembuat kopi gourmet yang memiliki kemampuan untuk membuat kopi, teh, dan coklat panas sekaligus. Ini berarti, kamu memerlukan alat untuk berbagai kebutuhan yang inheren perlu dikompromikan. Kadang, sebuah alat yang bermanfaat sebagai palu dan obeng bukanlah palu dan obeng yang tepat untuk kebutuhan lainnya. Dalam kasus mesin pembuat kopi gourmet umumnya lebih mahal dan hanya untuk satu cangkir. Jadi, akankah menjadi alat terpisah untuk setiap tugas, atau satu alat untuk melakukan semuanya? Merancang sistem dengan satu proses itu sederhana, tetapi merancang sistem dengan banyak proses merupakan tantangan teknis. Setelah desain optimal ditemukan, kamu pertahankan desain tersebut untuk semua kebutuhan penggunaan yang akan datang. Artinya, kamu sedang membangun struktur sistem yang merupakan parameter sistem yang stabil. Karena kamu adalah penerima dari secangkir kopi itu, dan kamu menanggung biaya termasuk kepemilikan dapur, maka kamu memiliki insentif untuk mengoptimalkan proses dengan nilai maksimum dan lebih ekonomis yang disebut sebagai private property. Hal ini berbeda dengan properti komunal atau properti publik yang dimana individu tidak memiliki properti, dan karenanya tidak memiliki insentif untuk mengoptimalkan sistemnya. Dalam mengelola properti publik seperti jalan, kamu berkumpul sebagai individu yang berdaulat untuk membentuk masyarakat dan memilih wakil untuk mengelola sistem atas nama kamu dan publik. Kamu juga membangun infrastruktur melalui keputusan pembelian. Secangkir kopimu bisa jadi dihasilkan juga oleh perusahaan lainnya yang berlokasi di seluruh dunia. Perusahaan tersebut mendapatkan untung setiap kali kamu membeli kopi
dan yang memungkinkan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Konsumen dan produsen memilih opsi yang paling menguntungkan. Ini adalah dasar dari ekonomi pasar bebas. Kuncinya adalah pilihan. Pilihan adalah kebebasan. Sekarang, kembali ke struktur. Setiap sistem memiliki struktur parameter stabilitasnya, termasuk dapur kamu, yang memungkinkan kamu membuat secangkir kopi, tetapi juga membatasi kamu untuk memprosesnya. Misalnya, dinding dapurmu dan penataan lemari serta meja semuanya sudah diperbaiki dan kamu tidak mengubahnya karena biayanya terlalu mahal. Dengan demikian, kamu tidak dapat membuat jutaan cangkir kopi dari dapurmu karena struktur sistem membatasi kapasitasnya. Sementara, banyak yang dapat kamu lakukan untuk meningkatkan kapasitas di luar struktur yang harus didesain ulang. Terdapat 3 tingkat optimalisasi yang berbeda. Pertama, optimalisasi dalam struktur atau tata kelola sistem. Kedua, optimalisasi desain struktur sistem. Atau ketiga, optimalisasi struktur kontak atau desain sistem global. Pengaturan proses pembuatan secangkir kopi merupakan manajemen sistem. Diperlukan penataan ulang desain sistem yang terintegrasi dengan sesama pengguna air, listrik, dan limbah sebagai bagian dari desain sistem global. Kamu dapat mengontrol jumlah struktur lebih dari yang lain yang akan memandumu supaya lebih fokus pada faktor-faktor yang signifikan dan dalam lingkup pengaruh langsung kamu.